Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ekal. Alhamdulillah hari ini masuk servisan Realme 3 ya. Ini kiriman dari teman kita, subscriber juga. Kasusnya itu dia kayak gini. Jadi kalau dihidupin itu cuman logo Realme, ya nggak lama, cuman 2 detik 3 detik dia langsung mati. Ya, logo Realme 2 detik 3 detik langsung mati. Ini udah gua cobain paksain matiin ya dari tombol on off. Itu dia nggak mau sama sekali. Jadi walaupun dimatiin paksa dari tombol on off, itu dia nggak mau mati. Yang ada malah nge-restart seperti kayak gini. Serinya ini ya, RM1821 ini. Kita coba bongkar dulu aja. Mudah-mudahan masih bisa selamat. Oh ya, untuk kasus seperti ini, karena sebenarnya kalau misalkan kalian pengen coba sendiri, itu bisa, yaitu pertama coba ke langkah software dulu. Cuman emang seperti yang mungkin kalian udah ketahui bahwa flashing Realme seperti ini ya, atau security terbaru itu nggak bisa di software atau nggak bisa di flashing dengan tool gratisan. Contohnya di Realme ini, kalau misalkan kalian pengen flashing, itu biasanya membutuhkan ID out ya. Biasanya ada yang suka nawarin jasa remote ya, remote flashing Realme atau Oppo atau Xiaomi. Itu fungsinya untuk mendapatkan ID out-nya itu. Oke, kita bongkar dulu, mudah-mudahan masih bisa selamat. Buat kalian yang pengen ngirim ke servisan, harap konfirmasi dulu. Kalau misalkan penuh, takutnya di sininya malah lama. Oke, gua bongkar dulu. Oh, ini kayaknya dulu sama usernya, nggak tahu, atau sama teknisi sebelumnya, kayaknya udah mau pernah dicoba dibongkar. Mungkin kalau misalkan kalian nonton video-video saya sebelumnya, di beberapa tipe itu ada yang sebelum diganti MMC ya, itu biasanya di direct terus di backup dulu filenya. Karena di sini antara, jadi jalurnya ya, jalur untuk direct itu adanya atau letaknya itu antara CPU sama MMC. Jadi kalau misalkan kalian pengen maksain di direct, itu yang ada biasanya atau kebanyakan malah putus jalur. Seperti pengalaman saya, karena untuk seri ini sebenarnya kalian nggak perlu direct bukan CPU, MMC-nya langsung kalian congkel aja ya. Karena MMC seri ini biasanya kuat sama panas. Jadi sama kalian tinggal congkel aja MMC-nya, dan usahakan nyongkelnya itu bener-bener rapi biar jalur MMC-nya itu nggak kerabut. Terus selanjutnya, kalau misalkan pengen buka sengnya ini, gunakan tang atau gunting kuku seperti yang saya praktekin ini. Karena kalau misalkan kalian buka seng-sengnya itu menggunakan blower, yang ada itu malah kepanasan nanti CPU-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian bongkar ini, usahakan jangan terlalu banyak kena panas. Dan karena di sini kita akan nyelamatin MMC-nya ya. Jadi kenapa MMC-nya bekasnya itu harus kita selamatin? Karena di sini ada file yang harus kita backup. Nama filenya itu NVData sama NVRAM ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian pengen selamatin ya, berarti otomatis CPU mau nggak mau harus kita kasih solasi anti panas ya.
atau bahasa pasarannya itu pakai tambal panci kayak gini nih. Oke, usahain di CPU-nya itu bener-bener sama kalian dilindungi sama pelindung anti panas ini, karena nanti kalau misalkan sampai kepanasan, biasanya CPU-nya ini juga maunya minta diangkat atau dicetak ulang. Jadi intinya biar CPU-nya aman, usahain anti panasnya ini nggak apa-apa kalian kasih setebal mungkin. Jadi buat safety aja, biar CPU-nya nggak harus kita cetak ulang lagi. Saya selalu menggunakan cara seperti ini ya. Kenapa tadi walaupun CPU-nya itu udah dikasih anti panas, di situ selalu saya kalau misalkan pengen blower itu pasangan lagi seng, terus saya menggunakan pad setebal ini. Fungsinya itu bener-bener saya ngejaga agar CPU-nya itu di sini tidak panas. Karena kalau misalkan kepanasan, sekali lagi itu kita capek kerja yang ada. Bisa 2 kali kerja atau justru malah handphone jadi mati sama sekali, nggak bisa hidup. Memang sedikit, ya menurut saya sedikit rumit ya cara seperti ini. Kenapa rumit? Karena yaitu tadi, karena kalau misalkan kita mau kerjanya asal-asalan gitu, yang ada nanti malah capek sendiri dan nggak ada hasilnya. Jadi usahain kalau misalkan kalian pengen ngangkat IC itu IC yang di sampingnya itu dilindungi. Ini udah gua bongkar ya, ini MMC udah gua cabut ya. Jadi gua pastiin tadi bahwa jalur yang ada di board atau ada di mesin ini dia nggak kerabut. Jadi kalau misalkan nggak kerabut ya, kita enak mau ganti MMC-nya juga. MMC bekasnya itu juga masih bisa di backup biasanya. Jadi kita coba bersihin dulu MMC bekasnya ini. Ini MMC bekasnya. Jadi ini kita coba backup dulu. Mudah-mudahan masih bisa kebaca. Terus NVRAM sama datanya bisa ke backup, biar nanti kita nggak repot ngurusin masalah sinyal sama email. Ini MMC bekasnya. Kalau misalkan kalian belum punya UPI, gua belum tahu caranya seperti apa. Karena prosesnya di sini gua kalau untuk software, urusan software saya menggunakan UPI. Oke, ya di sini MMC kebaca, cuman ya ini room-roomnya udah kebaca alhamdulillah. Jadi ini bisa kalian lihat bahwa MMC itu udah urgen, udah 90%. Jadi mendingan kalian ganti aja lah. Oke, selanjutnya masuk ke user path, terus cetak ini yang warna merah-merah ini ya, Oppo custom, terus tapi itu nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah itu NVRAM sama NV datanya. Jadi 2 item ini benar-benar harus ke backup ya. Setelah kalian backup, karena itu bisa kalian lihat seperti di sini ya. Itu tadi cara-caranya kan udah saya sertain, langsung dicatat. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngerjain, silahkan lihat tulisan tadi. Asal prosesnya seperti di video di tulisan tadi, insya Allah beres. Ini MMC-nya udah gua ganti. Ini prosesnya udah gua jadi MMC udah gua pasang ya, udah gua isi terus gua pasang. Di sini sekali lagi, karena untuk yang tadi kenapa backupan tadi nggak saya bilang masukin, karena proses masukinnya itu nanti kalau misalkan MMC-nya ini udah dipasang di handphone yakin hidup. Karena kalau misalkan nanti udah hidup ini kira-kira tanpa backupan, karena kalau misalkan langsung dimasukin di awal, biasanya yang ada malah ngerestart. Ya, ini coba kita hidupin. Kalau misalkan ini bisa hidup sampai ke menu ya, itu biasanya walaupun hidup itu nggak ada sinyal biasanya. Tapi ya sekali lagi karena kita tadi udah nge-backup, kita jaga-jagalah ya, karena buat repair email sama sinyalnya itu kita nggak perlu khawatir.
Oke, alhamdulillah ini bisa masuk ke menu. Kita coba setting-setting aja. Oh, ini minta FRP ya. Kalau misalkan Veldam ini minta FRP, kalian bisa lihat ya seperti tutorial ini. Jadi untuk ininya tinggal masuk ke panggilan darurat, terus ketik bintang pagar 812 pagar, terus selanjutnya panggil, dan di situ jangan kaget kalau misalkan HP langsung blank hitam, tapi langsung masuk ke menu. Dan di sini walaupun masuk ke menu, bahasanya itu tulisannya itu bahasanya bahasa Cina. Kalian tinggal rubah aja settingan bahasanya ini ke bahasa Indonesia, atau kalau misalkan kalian enaknya pakai bahasa Inggris ya bisa kalian setting ke bahasa Inggris. Oke ya, di sini udah settingan bahasanya udah ke bahasa Indonesia. Poin selanjutnya kalian bisa cek di tentang telepon ya. Kita cek di situ basebandnya. Bentar. Ya, di sini baseband ada. Berarti kalau misalkan baseband ada, kita langsung ke email. Ya, email di sini nggak dapat, kita cek dengan cara ketik bintang pagar 06 pagar ya. Di situ bisa kalian lihat bahwa email di handphone ini masih 0. Jadi kalau misalkan email 0 itu biasanya untuk Realme 3 ini nggak bakalan ada sinyal gitu kan ya. Jadi kita bongkar lagi ya. Mungkin kalau misalkan kalian lihat kayak yang capek harus 2 kali kerja, cuman ya emang cara seperti ini cara yang menurut gua praktis dan murah ya. Oke, selanjutnya setelah kita bongkar ya, MMC sudah kita bongkar, isikan file backupan tadi ya, backupan NVData sama NVRAM yang udah kita backup awal tadi. Terus selanjutnya pasang lagi MMC-nya. Oke, di sini karena untuk yang kedua kali, jadi langsung gua bersihin pakai thinner mesinnya, karena gua yakin aja sih kalau misalkan NVData sama NVRAM itu udah bisa ke backup, biasanya setelah dimasukin ini email juga nongol, terus sinyal juga nanti bakalan muncul. Oke, kita rakit lagi. Jadi nanti email di sini persis sama email yang ada di dus Realme-nya. Oke, kita hidupin, sekalian kita cek sinyalnya ya. Oke, handphonenya udah mulai hidup. Kita coba tes pakai sinyal. Ya, pakai sinyal, pakai kartu bosku. Sekalian kita tes pakai kartu. Sambil nunggu. Oke, sip. Ini ada 4G ya. Di sini udah muncul 4G karena ini gua ngetesnya pakai Bayu. Oke, kita cek emailnya bintang pagar 06 pagar. Ya, email muncul dan emailnya sama persis kayak di handphone ini karena kita tadi punya backupannya ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Gua Haikal, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang, karena di akhir-akhir ini Xiaomi seri ini banyak banget yang rusak. Oke, thank you.